Bab 61. Natalia Wu, kamu jangan sebaik-baik ini. Jadi, sebaiknya jangan sampai dia mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Natalia Wu mengedipkan matanya beberapa kali, lalu berucap terbata-bata, Aku tidak tahu, orang itu. Orang itu mendorongku dari belakang. Marson Gu menatap matanya yang tidak berhenti bergerak, dan sesuatu yang disembunyikan dalam tatapannya telah menjelaskan semuanya. Mengulurkan tangannya mencapit hidung Natalia Wu, berucap dengan sedikit kecewa, Natalia, kamu sebaik ini, jika nanti dimanfaatkan oleh orang lain, bagaimana? Natalia Wu memanyunkan bibirnya dengan canggung, tidak berniat untuk menjawab pertanyaan ini. Bukannya dia yang baik, tapi cara Marson Gu menghukum orang sangat keterlaluan. Tidak salah jika Meli Lin ingin membunuhnya, cara yang paling benar seharusnya menghukumnya dengan jalur hukum, namun Marson Gu tidak menggunakan jalur hukum sama sekali. Nanti dia pasti akan mematahkan tangan dan kaki Meli Lin. Jika seperti ini masalahnya akan semakin membesar. Dibandingkan seperti ini, Natalia Wu justru berharap Meli Lin mendekam di penjara. Dengan begini maka semuanya akan adil, baik untuknya maupun untuk Meli Lin. Marson Gu melihat Natalia Wu yang tidak mengatakan apapun, tidak mendesaknya, langsung mengirimkan pesan pada Andisi. Berikutnya Natalia Wu mengira dia telah berhasil menyembunyikannya, dan langsung melupakan masalah ini. Mengenai nantinya apakah Marson Gu akan menyelidiki Meli Lin, itu sudah berada di luar kendalinya. Setelah kembali ke hotel, Marson Gu mencari alasan dengan asal, lalu pergi ke kamar Andisi yang ada di sebelah. Andisi yang melihat Marson Gu, langsung memperlihatkan rekaman CCTV, Direktur Gu, gambar di rekaman CCTV ini sedikit buram. Namun masih bisa terlihat dengan jelas, terlihat jika Meli yang mendorong Nona Wu ke dalam air. Marson Gu melihat gambar yang ada, terlihat jika Meli Lin mendorong Natalia Wu jatuh ke dalam air, matanya sedikit memicing, tebakannya tidak pernah salah, ternyata memang Meli Lin. Dia berucap dengan suara dinginnya, pergi bawa Meli ke sini. Di sisi lain, Meli Lin sedang berada di rumah, berdiam diri, terlihat sedang memikirkan sesuatu. Sebenarnya apa Natalia Wu meninggal? Eddie Lin yang melihatnya seperti kehilangan kesadaran, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Meli, ada apa denganmu? Sejak kembali kemarin malam, kamu terus terlihat tidak fokus, apa terjadi sesuatu? Kesadarannya kembali, memaksakan senyumannya, lalu berucap, tidak apa-apa. Beberapa kali dia ingin mengucapkan sesuatu, menceritakan apa yang dia perbuat kemarin malam pada ayahnya. Jika Marson Gu mengetahuinya, setidaknya ayahnya bisa membantunya. Namun, setiap kali dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Eddie Lin mengira dirinya masih marah karena tamparannya kemarin. Saat dia akan membujuknya, tiba-tiba Andisi menerobos masuk membawa 2 pengawal. Eddie Lin mengenal Andisi, melihat wajahnya yang terlihat dingin, ditambah lagi 2 pengawal dengan wajah menyeramkan yang ada di sisinya, seketika muncul firasat yang tidak baik, segera bertanya, asistensi, kamu menerobos ke dalam rumahku seperti ini, apa ada masalah yang mendesak? Andisi menatap sekilas Eddie Lin dengan diam, lalu melambaikan tangannya pada kedua pengawal. Pengawal yang mendapatkan perintah, langsung melangkah ke depan, masing-masing dari mereka mencengkram satu tangan Meli Lin, lalu membawanya paksa untuk keluar. Meli Lin memberontak dengan panik, menatap Eddie Lin dengan penuh ketakutan, memekik berucap, Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku. Eddie Lin yang masih terduduk, segera menghampiri ingin menahan para pengawal itu, namun Andisi segera menghentikannya, Direktur Lin, Direktur Gu memintaku menyampaikannya padamu, jika kamu tidak ingin perusahaan Lin bangkrut, maka sebaiknya kamu jangan mencampuri masalah ini. Mendengar hal itu, Eddie Lin terkejut, menatap Meli Lin yang terus memberontak, lalu menatap kembali pada Andisi,
kembali bertanya, asistensi, apa yang telah dilakukan Meli hingga membuat Direktur Gu semarah ini? Andi Si menatap Eddie Lin sekilas dengan dingin. Direktur Lin, Nona Lin telah mendorong Nona Wu jatuh ke air, hampir saja membuatnya meninggal karena tenggelam. Direktur Lin, jika kamu tidak ingin Direktur Gu memutus hubungan kerja sama dengan perusahaan Lin, sebaiknya jangan ikut campur dalam masalah ini. Eddie Lin melebarkan matanya tidak percaya, menatap Meli Lin yang terus memberontak, segera bertanya, Meli, apa benar kamu melakukannya? Meli Lin tidak berani menatap matanya, hanya terus memberontak dan berteriak, ayah, tolong aku. Tolong aku. Aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Meli, bagaimana bisa kamu? Eddie Lin menatapnya dengan sedih, tidak mempercayai jika putrinya yang ceria dan berhati lembut, ternyata bisa membunuh seseorang. Andi Si tidak memiliki kesabaran lagi untuk melihat drama di antara ayah dan putri ini, langsung melambaikan tangannya pada pengawal, mereka langsung membawa Meli Lin pergi keluar. Asistensi. Eddie Lin berteriak memanggilnya, menatapnya seperti ingin mengatakan sesuatu, sudut matanya menatap ke arah di mana Meli Lin menghilang. Andi Si tahu apa yang ingin dikatakannya, menasehatinya dengan baik-baik, Direktur Lin, kamu tahu bagaimana sifat Direktur Gu, jika kamu mengambil resiko ikut campur dalam masalah ini, maka perusahaan Lin. Belum selesai dia berucap, sudah bisa dimengerti apa maksud kalimatnya. Ucapan Eddie Lin yang belum terucap langsung tercekat di tenggorokannya, matanya menatap tidak berdaya pada Andi Si yang membawa Meli Lin pergi. Di dalam hotel, Marson Gu bersandar pada sandaran sofa, dengan tatapan yang penuh kelembutan, menatap Natalia Wu yang berada di sampingnya sambil mengupas apel untuknya. Natalia Wu merasa tidak nyaman ditatap dengan lekat olehnya, bahkan hampir saja dia memotong jarinya sendiri, tanpa bisa ditahan dia menolehkan kepalanya menatapnya dengan tajam, lalu berucap dengan sedikit malu dan kesal, Marson, bisakah kamu tidak menatapku terus, apa ada yang aneh dengan wajahku? Marson Gu mengangguk, semakin menatapnya, berucap dengan serius, Natalia, kamu sangat cantik. Dipuji seperti ini oleh Marson Gu, wajah putih Natalia Wu seketika terlihat merona, tidak ada satu wanita pun yang tidak menyukai dipuji seperti ini, tentu saja dia juga tidak terkecuali, hanya saja dia tidak ingin menunjukkannya di hadapan Marson Gu, agar dia tidak berkepala besar. Natalia Wu sengaja memutar kedua bola matanya malas, berucap mengancam, masih ingin memakan apel tidak? Masih. Dia langsung menjawabnya tanpa berpikir. Natalia Wu menggertakkan giginya sejenak, lalu berucap dengan gigi yang saling menyatu, kalau begitu jangan ganggu aku. Marson Gu sengaja menggeser duduknya mendekat ke arahnya, kedua orang itu duduk menempel dengan dekat, mengulurkan tangannya menariknya ke dalam dekapannya, lalu menyeruatkan kepalanya ke lehernya, Natalia, aku bahkan sudah menyelamatkanmu 2 kali, apa tidak ada yang ingin kamu ungkapkan padaku? Ungkapan. Dia melihat apel yang sedang dikupasnya, lalu menyerahkannya pada Marson Gu, menatapnya dan berucap dengan sungguh-sungguh, ambillah, ucapan terima kasihku padamu. Marson Gu menatap apel putih itu, lalu langsung menggigitnya dari tangannya, sambil mengunyah apel, sambil berucap dengan tidak jelas, Natalia, pepatah mengatakan jika ingin berterima kasih maka kamu harus mengabdikan dirimu padaku, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Dia menatap dalam Natalia Wu, tidak menyembunyikan arti dalam tatapannya. Lebih baik dia tidak mengungkit masalah ini, seketika Natalia Wu teringat, perasaan saat dia tenggelam di dalam air, mendelik padanya tajam, berucap menggerutu, jika bukan karenamu yang menggoda wanita lain, apa aku akan didorong oleh Meli ke dalam air? Semua ini salahmu, aku belum membuat perhitungan denganmu. Bab 62. Marson Gu bertindak. Mendengar ucapannya, Marson Gu mengedipkan matanya beberapa kali,
Seketika dia merasa konyol. Natalia, kamu ini sedang cemburu. Sejak kapan aku menggoda wanita lain? Wanita yang ada di sisiku hanya kamu seorang. Kamu tidak bisa menuduhku begitu saja. Natalia Wu tersenyum dingin, melihat tatapannya yang terlihat meremehkan. Nada bicaranya terdengar menusuk. Direktur Gu dari perusahaan Emperor Internasional yang memiliki banyak wanita di sisinya. Cover majalah gosip di setiap minggunya semuanya adalah dirimu. Apa perlu aku menghitungnya satu persatu? Marson Gu. Dia menipiskan bibirnya, berusaha menahan lalu tersenyum pada Natalia Wu. Kemudian seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba tatapannya berubah. Sudut bibirnya tertarik semakin lebar, berucap menahan senyumannya. Natalia, ternyata kamu mengetahui banyak hal tentangku. Apakah diam-diam kamu menyukaiku? Natalia Wu tercengang sejenak. Penyebab dia mengetahuinya sebanyak ini, karena selama 3 tahun ini menikah dengan Marson Gu. Setiap hari dengan melihat berita, dia bisa mengetahui kabarnya belakangan ini. Namun setiap kali yang dia lihat adalah dirinya bersama seorang wanita, makan bersama, berkencan, pergi ke hotel. Marson Gu yang melihatnya terdiam, mengira dirinya sedang cemburu, buru-buru menjelaskan, Natalia, masalah dulu itu semuanya hanyalah palsu. Palsu. Dia mengulangnya dengan pelan, menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Mendengar hal itu, terlihat kilatan kebencian dalam tatapannya, namun dengan cepat dia mengubah pembicaraan. Natalia, tunggu saat waktunya tepat, aku akan menjelaskannya padamu. Yang terpenting masalahnya tidak seperti yang kamu lihat. Natalia Wu menyadari suasana hatinya, sekiranya dia bisa menebak, jika ada arti lain dalam ucapan Marson Gu, hatinya terpenuhi dengan sebuah kepahitan. Dia masih seperti dulu yang membenci Lia Qiao. Detik berikutnya, terdengar suara ketukan pintu. Natalia Wu kembali tersadar, dan langsung menyingkirkan pemikiran anehnya, lalu bangkit membuka pintu. Saat dia membuka pintu dia menemukan Andi Si, dan di belakangnya terdapat 2 pengawal bertubuh besar, karena tubuh Andi Si berada di hadapannya, sehingga dia tidak melihat Meli Lin. Nona Wu. Andi Si menundukkan hormat padanya. Natalia Wu sedikit menggeser posisinya, dan akhirnya dia melihat Meli Lin yang sedang dibawa oleh 2 pengawal, terlihat sangat menyedihkan, dengan wajah yang penuh bekas air mata. Andi Si membawa Meli Lin masuk ke dalam kamar, langsung membawanya ke hadapan Marson Gu. Direktur Gu, aku sudah membawanya. Marson Gu menatap Meli Lin dengan tatapan sedingin es, tatapannya seperti sedang menatap seekor semut. Meli Lin yang mendapat tatapan seperti itu seketika tubuhnya bergetar, tanpa bisa ditahan air matanya kembali mengalir. Natalia, kemari. Dia menatap Natalia Wu dengan tatapan lembutnya, lalu melambaikan tangannya pelan ke arahnya. Natalia Wu menatap Meli Lin dengan tatapan kebencian, duduk di sisi Marson Gu, bertanya dengan pelan, Marson, untuk apa kamu membawanya ke sini? Dia mencubit hidungnya dengan sedikit gemas, kamu kira dengan kamu tidak mengatakannya, maka aku tidak akan tahu jika Meli yang mendorongmu jatuh ke air. Sekarang aku membawanya ke hadapanmu, aku akan menyerahkannya padamu, kamu ingin bagaimana menghukumnya? Meli Lin segera merangkak bangkit dari lantai, dengan mata yang berkaca-kaca menatap Marson Gu, berucap memohon, Direktur Gu, aku tahu aku salah, kumohon lepaskan aku, jika kamu melepaskanku, aku akan meminta ayah untuk menyetujui semua yang kamu inginkan, kumohon. Marson Gu bahkan tidak melihatnya sama sekali, tatapannya terus menatap Natalia Wu dengan lembut, mengulurkan tangannya merapikan rambutnya yang berantakan, berucap dengan lembut, Natalia, mematahkan tangannya, bagaimana? Saat mendengar hal ini, seketika mata Meli Lin membesar, menatapnya penuh dengan keterkejutan, menggelengkan kepalanya dengan kuat, bergumam, jangan. Natalia Wu yang melihat Meli Lin menangis, benaknya merasa sedikit tidak nyaman,
dia menoleh menatap Marson Gu, berucap, "Jangan, langsung serahkan saja dia pada polisi, biar pengadilan yang menghukumnya, bisakah?" Dia berharap, jika nanti dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi, setidaknya dirinya yang berada di cengkraman Marson Gu masih bisa diberi kesempatan untuk hidup. Mendengar hal ini, Melilin menunduk menyembunyikan tatapan kebenciannya, lalu menatap Natalia Wu dengan tatapan memohon, "Nona Wu, sebelumnya dengan gilanya aku telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang aku sadar jika aku salah, maka bisakah maafkan aku kali ini? Aku tidak akan melakukannya lagi." Natalia Wu yang mendengar hal itu, mengangkat kepalanya menatap Melilin. Tatapan kebencian Melilin terlihat sangat kuat, membuat sekujur tubuhnya mendingin. Awalnya dia ingin membela Melilin, namun sekarang semua itu tertahan di tenggorokannya, tidak bisa mengatakan satu patah kata pun. Marson Gu melihat Natalia Wu yang menunduk terdiam, mengulurkan tangannya menariknya ke pelukannya, mengusap pelan kepalanya. "Natalia, tidak semua orang menghargai perasaanmu, jadi jangan pedulikan permohonannya." Natalia Wu sedikit menipiskan bibirnya, ucapan Marson Gu tadi terdengar seperti sedang berdiskusi dengannya, namun nada bicaranya terdapat sebuah paksaan yang membuatnya tidak bisa menolaknya. Ditambah lagi, melihat tatapan penuh kebencian Melilin, memikirkan dirinya yang hampir mati di tangan Melilin, dia mengejamkan hatinya, berucap, "Aku serahkan dia padamu, kamu ingin bagaimana membereskannya maka lakukanlah." Detik kemudian Melilin langsung menatap Marson Gu, terlihat sebuah kilatan cinta dalam tatapannya, segera berucap memohon, "Direktur Gu, asalkan kamu melepaskanku, Aku akan menyerahkan diriku padamu." Natalia Wu langsung melebarkan matanya, menatap Melilin dengan sangat terkejut. Detik berikutnya dia sangat ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Melilin. Melilin yang melihat dirinya tidak menolaknya, muncul sebuah harapan dalam benaknya, keserakahan dan harapan memenuhi pikirannya. "Direktur Gu, aku mencintaimu segenap hatiku, asalkan membiarkanku berada di sisimu, tanpa kejelasan apapun aku akan menerimanya." Marson Gu memutar matanya malas, sudut bibirnya terukir senyuman meremehkan, lalu melambaikan tangannya ke arah Andisi. Andisi yang mengerti dengan perintahnya, langsung memerintah kedua pengawal yang ada di sampingnya, "Patahkan tangannya, lalu buang dia ke dalam kolam renang, biarkan dia juga merasakan rasanya hampir mati karena tenggelam." Saat mengatakan hal ini, seketika suasana di dalam kamar menjadi sunyi senyap. Melilin menatap Marson Gu tidak percaya, dia menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, seperti tidak mempercayai jika Marson Gu tidak mengasihani dirinya sedikitpun. Dia melihat para pengawal yang terus mendekat ke arahnya, menatap Natalia Wu dengan semua harapannya, bahkan berlari ke sisinya, menarik lengan pakaiannya, berucap, "Nona Wu, kamu tidak bisa membiarkanku mati. Aku tahu seharusnya aku tidak mendorongmu jatuh ke air, tapi bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Kamu tidak bisa hanya karena aku mencintai Direktur Gu, lalu ingin membunuhku." Melilin berucap terus terang, berhasil menghancurkan semua keraguan yang ada dalam hati Natalia Wu. Natalia Wu menatap Melilin dengan dingin lalu berucap, "Nona Lin, aku memberimu kesempatan, hanya saja kamu tidak menghargainya. Belas kasih pada musuh sama dengan kehancuran untuk diri sendiri, kali ini dia tidak bisa untuk tidak setuju, hal yang terbaik maka akan menjadi yang terbaik." Andi. Panggil pelan Marson Gu. Bab 63. Mengganggu wanitaku, maka mencari mati. Andisi yang mendengar suara Marson Gu, seketika langsung mengerti, dan memberikan tatapan pada pengawal, tanpa menunggu lagi, mereka langsung melangkah maju mencengkram tangan Melilin, membawanya pergi dengan paksa, lalu melemparnya ke sudut ruangan, tanpa ragu langsung mematahkan tangannya. Krek. Terdengar suara tulang yang dipatahkan. "Ah!"
Kemudian terdengar suara pekikan Meli Lin yang menyedihkan. Melihat Meli Lin yang memeluk lengannya sendiri, berteriak kesakitan dengan keras, buliran keringat terus mengalir di keningnya, riasan yang terdapat di wajahnya telah berubah. Natalia Wu melihatnya dengan tatapan menyedihkan, detik berikutnya menatap tangan dan kakinya sendiri, lalu menegak air liurnya. Dia tidak boleh membiarkan Marson Gu mengetahui jika dirinya membohonginya, jika tidak apa yang dialami oleh Meli Lin, mungkin akan dialami juga oleh dirinya. Ting tong. Sekali lagi bel kamar kembali berbunyi. Andi Si langsung melihat siapa yang datang melalui lubang di pintu, membalikkan tubuhnya melapor pada Marson Gu, Direktur Lin datang. Eddie Lin datang ke sini, bukanlah hal yang mengejutkan. Marson Gu juga tidak menahannya, langsung menyuruh Andi Si membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Eddie Lin yang datang dengan terburu-buru, saat masuk ke dalam kamar dia menemukan Meli Lin yang terbaring di lantai, dengan kesakitan yang sangat amat. Terlihat tatapan kesakitan dalam matanya, namun tanpa memperdulikan Meli Lin, langsung berjalan ke hadapan Marson Gu, membungkukkan tubuhnya dalam, meminta maaf dengan suara pelan, Direktur Gu, Nona Wu, maaf, sebelumnya aku tidak mengetahui masalah Meli, sekarang aku mewakilkannya meminta maaf pada kalian. Eddie Lin orang yang paling berkuasa di kota B, bagaimana bisa membungkukkan tubuhnya pada seseorang mengakui kesalahan. Natalia Wu merasa sedikit kagum pada Meli Lin, bagaimanapun dia memiliki ayah yang selalu menyayanginya dengan tulus. Sedangkan ayahnya, setelah bercerai dengan ibunya, entah pergi kemana, entah bagaimana kehidupannya sekarang. Teringat dengan ayahnya, Natalia Wu sedikit menundukkan kepalanya, menyembunyikan perasaannya. Marson Gu menatap dingin Eddie Lin, berucap dengan dingin, Direktur Lin, kata maaf, tidak bisa menyelesaikan masalah yang dibuat Meli. Seketika wajah Eddie Lin memucat, menatap Meli Lin yang ada di sampingnya, menutup matanya sejenak, memantapkan hatinya, Direktur Gu, asalkan kamu bersedia melepaskan Meli, keuntungan dari kerja sama kali ini, semuanya akan kuberikan padamu. Natalia Wu sedikit menarik lengan baju Marson Gu, memberikan sebuah tatapan padanya. Mematahkan tanya Meli Lin, sudah cukup untuknya, tidak perlu menunjukkan raut wajah seperti itu pada Direktur Lin, hal ini bagi mereka, tidak ada keuntungan sama sekali. Daripada seperti ini, bukankah lebih baik saling memberikan keuntungan? Marson Gu yang mengerti maksud Natalia Wu, terlihat kepasrahan dalam tatapannya, menatap Meli Lin dengan dingin, beberapa saat kemudian berucap pelan, baik, tapi aku tidak ingin melihatnya lagi, Direktur Lin, seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, benar kan? Mendengar hal ini, Eddie Lin merasa sedikit tenang, menahan rasa sakit dan keengganan dalam hatinya, menganggukkan kepalanya, Direktur Gu, kamu tenang saja, aku akan mengirim Meli ke luar negeri, mulai hari ini hingga seterusnya aku tidak akan mengizinkannya kembali. Awalnya mendengar Marson Gu yang bersedia melepaskannya, muncul rasa senang dalam hatinya, namun mendengar rencana ayahnya, seketika tubuhnya membeku. Mengirimnya ke luar negeri, ini sama saja dengan meninggalkannya. Meli Lin tanpa memperdulikan rasa sakit pada tubuhnya, bangkit dari lantai dengan kesusahan, menarik lengan pakaian Eddie Lin, memohon, ayah, aku tidak mau ke luar negeri. Aku tidak mau keluar negeri, kamu tidak bisa mengirimku ke sana, tidak bisa. Eddie Lin melihat putrinya yang berlinang air mata, karena ancaman Marson Gu, dengan terpaksa dia mengeraskan hatinya, Direktur Gu, hari ini aku akan mengirim Meli, apa sekarang aku bisa membawa Meli pergi? Marson Gu menganggukkan kepalanya dengan baik hati, dan tidak lupa mengingatkan Eddie Lin, Direktur Lin, setelah mengantar Meli ke luar negeri, kamu tidak boleh mencampuri semua urusannya. Tangan Eddie Lin yang menjulur di samping tubuhnya terkepal dengan kuat, mengangguk dengan berat, lalu membawa Meli Lin yang terus menangis.
Natalia Wu melihat punggung sepasang ayah dan putri itu, tanpa bisa dihindari terbayang punggung ayahnya dalam pikirannya. Natalia, apa kamu puas dengan hasil seperti ini? Tanya Marson Gu dengan pelan. Kesadarannya kembali, memaksakan sebuah senyuman, Selesai berucap, dia meragu sejenak, lalu berucap pelan, melakukan hal ini pada gadis manja sepertinya, bukankah sangat keterlaluan? Keterlaluan. Marson Gu mendecih dengan dingin, saat dia ingin membunuhmu, seharusnya dia bersiap untuk menanggung semua akibatnya. Peringatan Marson Gu membuat Natalia Wu teringat, rasanya tidak bisa bernafas saat dirinya jatuh ke dalam air. Orang yang menyedihkan pasti ada kesalahan yang dia perbuat, dia juga tidak ingin membela Melilin. Namun, asal mula dari masalah ini dimulai karena Marson Gu. Jika dia tidak menebarkan pesonanya kemana-mana, jika bukan karena dirinya yang menunjukkan cincin berliannya, masalahnya tidak akan sampai seperti ini. Dia mendelik tajam pada Marson Gu, berucap dengan kesal, semua ini salahmu. Selesai berucap, dia membalikkan tubuhnya berjalan ke dalam kamar, langsung meninggalkan Marson Gu yang kebingungan. Marson Gu mengusap hidungnya sendiri, menatap punggungnya yang menjauh dengan tatapan tidak bersalah, detik kemudian bertanya pada Andisi, bagian mana hingga aku membuatnya marah. Andisi menurunkan tatapannya, berpikir sejenak, berucap pelan, setiap wanita, pasti ada saat beberapa hari di mana emosi mereka tidak stabil. Setelah dia berucap berbelit-belit, beberapa lama kemudian akhirnya Marson Gu mengerti apa maksudnya. Marson Gu menatap Andisi dengan tatapan menilai, berpikir sejenak lalu berucap, bukankah kamu tidak memiliki kekasih? Kenapa sangat mengerti mengenai masalah wanita? Andisi. Salah siapa dia tidak memiliki kekasih? 1 tahun 365 hari, dan siapa yang membuatnya dalam 365 hari itu membuatnya lembur setiap hari. Namun, kalimat Andisi ini, membuat Marson Gu merasakannya, lalu mengibaskan tangan padanya, syarat jika dia boleh pergi dari sini. Marson Gu masuk ke dalam kamar dan menemukan wajah dingin Natalia Wu. Natalia Wu yang mendengar suara langkah kaki hanya melihatnya sekilas, lalu mendecih sejenak dan membalikkan tubuhnya, terlihat seperti tidak ingin melihatnya. Natalia. Dia berusaha memanggilnya, saat ingin menggenggam tangannya, namun dirinya telah menarik tangannya. Dia menarik pelan lengan pakaian Natalia Wu, Natalia. Natalia Wu menarik kembali pakaiannya, nada bicaranya sangat dingin, jangan menggangguku, aku ingin menenangkan diriku sendiri. Seketika Marson Gu teringat dengan ucapan Andisi tadi. Dia berpikir sejenak mengingat apa yang telah terjadi belakangan ini, melihat kondisi Natalia Wu sama seperti yang dikatakan Andisi, berucap dengan pelan, Natalia, apakah kamu sedang tidak enak badan? Natalia Wu menatapnya aneh, kenapa kamu bertanya seperti ini? Tangannya sedikit mengepal, meletakkan di depan mulutnya lalu terbatuk pelan, mengalihkan tatapannya, Andi memberitahuku, saat itu datang pada wanita, emosinya akan sangat besar. Detik berikutnya, Natalia Wu langsung melemparkan tatapan kesalnya pada Marson Gu, menggertakkan giginya dengan kuat, mengeluarkan sebuah kalimat dari sela-sela giginya, apa kamu bilang, katakan sekali lagi.